pemerintah bersatu dengan cara membuat perintah dan larangan kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah atau stay at home. Maka dari itu pemerintah juga menyalurkan bantuan-bantuan berupa sembako, salah satunya adalah minyak. Untuk itu pemerintah mensuplai ke PT Inces Oil Mill untuk memproduksi dua jenis minyak goreng, yaitu minyak bimoli dan minyak hemar. Untuk pensterilan minyak bimoli membutuhkan waktu 4 jam kerja, sedangkan untuk minyak hemar membutuhkan waktu 3 jam kerja. Untuk pengemasan minyak bimoli membutuhkan waktu 2 jam kerja, sedangkan untuk minyak hemar membutuhkan waktu 1 jam kerja. Keuntungan yang didapatkan minyak bimoli dalam liternya per hari sebesar Rp700.000, sedangkan keuntungan yang didapatkan minyak hemar dalam liternya per hari sebesar Rp500.000. Berapa banyakkah minyak goreng yang dapat diproduksi PT Inces Oil Mill agar memperoleh keuntungan maksimum? Ketahui fungsi tujuan Z sama dengan 700X1 tambah 500X2. Misalkan minyak goreng bimoli sama dengan X1, minyak goreng hemar sama dengan X2. Fungsi kendala 4X1 tambah 3X2 kurang dari 240, 2X1 tambah X2 kurang dari 100, X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0. Metode grafik pertama, cara titik pojok, ubah semua fungsi kendala ke bentuk baku dengan menjadikannya menjadi persamaan. Yang pertama 4X1 tambah 3X2 sama dengan 240, titik potong dalam kurung X1 sama dengan 0, maka 3X2 sama dengan 240, X2 sama dengan 240 per 3, X2 80 dalam kurung 0,80. Yang kedua 4X1 tambah 3X2 sama dengan 240, titik potong dalam kurung X2 sama dengan 0, maka 4X1 sama dengan 240, X1 sama dengan 240 per 4, X1 60 dalam kurung 60,0. Yang ketiga 2X1 tambah X2 sama dengan 100, titik potong dalam kurung X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 100 dalam kurung 0,100. Yang keempat 2X1 tambah X2 sama dengan 100, titik potong X2 sama dengan 0, maka 2X1 sama dengan 100, X1 sama dengan 100 per 2, X1 50 dalam kurung 50,0. Setelah itu kita gambar grafiknya sehingga akan didapat titik potongnya, itulah yang akan menjadi maksimumnya. Sesuai titik-titik yang sudah dicari tadi, letakkan di diagram Kartesius. Setelah itu hubungkan titik-titik tersebut menjadi garis sesuai persamaan. Untuk mencari nilai C, gunakan metode eliminasi substitusi. 4X tambah 3X2 kurang dari 240, 2X1 tambah X2 kurang dari 100. Titik uji dalam kurung 0,0, substitusi X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 ke salah satu persamaan saja, jadi kita pilih 4X1 tambah 3X2 kurang dari 240. Jadi 4 kali 0 tambah 3 kali X2 sama dengan X1 sama dengan 0, 0 tambah 3 kali 0, X2 sama dengan 0, 0 kurang dari 240, maka betul tadi yang digambar daerah yang diatur adalah di sebelah kiri. Untuk mencari nilai C, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. 4X1 tambah 3X2 sama dengan 240, 2X1 tambah X2 sama dengan 100, jadi kita dapat 8X1 tambah 6X2 sama dengan 480, 8X1 tambah 4X2 sama dengan 400, 2X2 sama dengan 80, X2 sama dengan 80 per 2, X2 sama dengan 40. Setelah itu kita substitusi X2 sama dengan 40 ke persamaan yang kita pilih, yaitu X2 sama dengan 40, 4X1 tambah 3X2 sama dengan 240, 4X1 tambah 3 kali 40 sama dengan 240, 4X1 tambah 120 sama dengan 240, 4X1 sama dengan 240 kurang 120, 4X1 sama dengan 120, X1 sama dengan 120 per 4, X1 sama dengan 30, maka C X1 dalam kurung X1 X2 adalah 30,40. Setelah itu kita cari nilai maksimum, masukkan titik yang sudah didapat tadi atau titik pojok ke fungsi tujuan. Jadi kita dapat titik uji A dalam kurung 0,0, B dalam kurung 0,80, C dalam kurung 30,40, D dalam kurung 50,0.
Fungsi tujuan Z sama dengan 700x1 tambah 500x2. Yang pertama A dalam kurung 0,0. Z sama dengan 0 karena apapun yang dikalikan 0 hasilnya akan tetap 0. B dalam kurung 0,80. Z sama dengan 500 ke 80 sama dengan 40 juta. C dalam kurung 30,40. 700 ke 30 tambah 500 ke 40 sama dengan nilai maksimum 21 juta tambah 20 juta sama dengan 41 juta. D dalam kurung 50,0. Z sama dengan 700 kali 50 sama dengan 35 juta. Jadi maksimumnya goreng yang dapat dibuat yaitu minyak dimoli 30 pack dan minyak hemat 40 pack. Selanjutnya cara garis selidih bisa kita lihat di gambar. Misalkan ini adalah garis selidih, semua garis harus sejajar dengan garis ini. Tarik setiap titik dengan garis yang sejajar dengan garis selidih. Jadi kita dapatkan gambar ini sebenarnya tidak terjauh adalah titik C. Tapi untuk susunannya harus sejajar antara titik yang satu dengan yang lain. Titik terjauh adalah titik yang menentukan maksimum suatu persamaan. Sekarang kita masuk pada metode simplex. Maksimum Z sama dengan 700x1 tambah 500x2 tambah 0s1 tambah 0s2, 4x1 tambah 3x2 tambah s1 sama dengan 240, 2x1 tambah x2 tambah s2 sama dengan 100. Jadi maksimum kita ubah ke bentuk baku. Jadi didapat Z kurang 700x1 kurang 500x2 tambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan 0. Untuk memudahkan dalam perhitungan kita abaikan dulu 00 di fungsi tujuan. Jadi x1, x2, s1, s2 lebih dari 0. Di sini ada tabel variabel basis. Z1 x1 min 7, x2 min 5, s1 0, s2 0, penyelesaian 0. Variabel basis S1 Z0 X1 4 X2 3 S1 1 S2 0, penyelesaian 240. Variabel basis S2 Z0 X1 2 X2 1 S1 0 S2 1, penyelesaian 100. Kita perhatikan set, lihat angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah min 7 yang berada di kolom X1. Maka kita buat tabel basis S1 X1 4, penyelesaian 240, rasio 240/4 dan hasil 60. Basis S2 X1 2, penyelesaian 100, rasio 100/2, hasil 50. Untuk menentukan kolom pivot dan baris pivot, kita cari yang minimum. Jadi kesimpulannya X1 masuk dan S2 keluar. Langkah algoritma penentuan penyelesaian yang optimal. 1. Ganti S2 menjadi X1, baris baru X1 sama dengan basis S2 bagi 2 sama dengan dalam kurung 0 2101 100 per 2. Kita dapat baris baru X1 0 1 seper 2 0 seper 2 50. Itu karena menjadikan 2 di S2 menjadi 1. Kemudian kedua, baris Z sama dengan basis Z kurang min 7X baris baru X1, kita jadikan min 7 menjadi 0. Dalam kurung 1 min 7 min 5 0 0 0 0 min 7 min 7 per 2 0 min 7 per 2 min 350. Kita dapatkan basis baru Z, baris baru Z 1 0 min 3 per 2 0 7 per 2 350. Ketiga, baris baru S1, baris S1 kurang 4X baris baru X1, kita jadikan 4 di S1 menjadi 0 sama dengan 0 431 0 240 0 420 2200. Dapat hasil baris baru S1 0011 min 2 40. Tabel variabel basis Z Z1 X1 0 X2 min 3 per 2 S1 0 S2 7 per 2, penyelesaian 350. Variabel basis S1 Z0 X1 0 X2 1 S1 1 S2 min 2, penyelesaian 40. Variabel basis X1 Z0 X1 1 X2 1 per 2 S1 0 S2 1 per 2, penyelesaian 50.
Karena di baris Z masih ada yang negatif, maka belum optimal sehingga harus dioptimalkan. Kenapa X? Basis, kita dapatkan tabel basis X2 yaitu basis S1 X2 1 penyelesaian 40, rasio 40 bagi 1 hasil 40. Basis X1 X2 1/2 penyelesaian 50, rasio 50 per 1/2 sama dengan 100. Kenapa X2? Karena X2 adalah pivot yang terdapat di baris pivot di baris Z yang belum optimal. Jadi kesimpulannya S1 keluar, X1 masuk. Langkah algoritma penentuan penyelesaian yang optimal. 1. Ganti S2 menjadi X1, baris baru X1 sama dengan basis S2 bagi 2 sama dengan dalam kurung 0, 2101 100 per 2. Kita dapat baris baru X1 0, 1, 1/2 0, 1/2 50. Itu karena menjadikan 2 di S2 menjadi 1. Kemudian kedua, baris Z sama dengan basis Z min kurang min 7 X baris baru X1 kita jadikan min 7 menjadi 0 dalam kurung 1 min 7 min 5 0 0 0 0 min 7 min 7/2 0 min 7/2 min 350. Kita dapatkan basis baru Z baris baru Z 1 0 min 3/2 0 7/2 350. Ketiga, baris baru S1 baris S1 kurang 4X baris baru X1 kita jadikan 4 di S1 menjadi 0 sama dengan 0 431 0 240 0 420 2200. Dapat hasil baris baru S1 0011 min 2 40. Kemudian kita lihat tabel variabel bagi Z. Z1 S1 0 X2 0 S1 300/2 S2 100/2 penyelesaian 41 juta. Variabel basis X2 Z0 X1 0 X2 1 S1 1 X2 min 2 penyelesaian 40. Variabel basis X1 Z0 X1 1 X2 0 S1 min 1/2 S2 3/2 penyelesaian 30. Jadi kita dapat X1 sama dengan 30, X2 40, S1 0, Z sama dengan 41 juta. Sama seperti metode grafik, Z sama dengan 1, 0, 0, 150, 50,